Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah upah orang benar. Tema ini saya ambil di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, orang benar maksudnya di sini adalah orang yang hidup benar di mata Tuhan, yaitu orang yang menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sedikit ada banyak orang yang menganggap dirinya benar, walaupun hidup dalam kebenarannya sendiri, bukan dalam kebenaran Allah. Nah, kelompok demikian tidak termasuk di dalam kelompok ini. Kelompok ini justru termasuk di dalam kelompok orang fasik. Allah selalu menghendaki setiap orang yang mengikut Dia untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah, bukan hidup dalam pembenaran diri. Saudaraku, alangkah indahnya kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, karena oleh kebenaran itulah kita dijaganya. Kita akan diberikan hikmat olehnya, sebab kita tidak dapat berjalan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi Allah sendiri yang menuntun kita karena kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya terang firman Tuhan. Bila seseorang tidak hidup dalam kebenaran, maka boleh diibaratkan bagaikan seseorang berjalan di dalam kegelapan. Dia tidak tahu tujuan kemana arah kehidupannya. Sering saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab adalah buku tuntunan kehidupan. Bila engkau ada dalam keraguan dalam hidup ini, engkau harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini tadi dia berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Maksudnya di sini adalah bukan berarti tidak ada persoalan yang kita hadapi pada waktu kita mau menghidupi kebenaran itu. Tapi justru pada waktu kita ada dalam kebenaran, di saat kita ada dalam persoalan dan kesukaran kehidupan, Allah selalu menyertai kita. Allah menyertai orang-orang yang hidupnya benar, yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan, sekalipun kita ada di dalam kesukaran. Saudaraku, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya bahwa kalau kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun ada persoalan pergumulan, tetapi ingat, tidak sampai engkau jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Itulah sebabnya Amsal yang berkata tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, Tuhan menyelamatkan kita dalam kesukaran kita, sebab Dia menolong kita. Ia tidak akan membiarkan orang benar di hadapannya berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Saudaraku, jika Tuhan menyertai kita adalah cukup bagi saya dan saudara. Sebab jika Allah yang ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kesukaran apapun yang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan kepada kita jawaban dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Di dalam mulut orang benar akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar, yang membangun diri sendiri dan membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Di dalam mulut orang benar berisikan pengetahuan dan hikmat untuk menghibur dan membangun orang lain, bahkan menjadi berkat bagi sesamanya. Itulah sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-9, di dalam Amsal pasal 11, dia berkata, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saudaraku yang kukasihi, para pendengar yang budiman, mari gairahkan dirimu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh daripada hikmat Tuhan, mari buka hatimu untuk Dia. Dia sanggup menolongmu untuk kembali kepada jalan yang benar yang dirindukan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Apapun kesukaran dalam hidup ini, jangan pernah engkau jauh dari kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan menghidupkan engkau, menyelamatkan engkau di dalam kesukaranmu. Ya, memang hidup benar itu ada konsekuensi. Mungkin saja kita dijauhi oleh orang-orang yang hidup tidak benar.
yang mengikuti jalan kefasikan. Namun percayalah, dalam hal itu Allah selalu menyertai kita. Mari jaga kehidupan yang benar, jangan mengikuti jalan kefasikan. Biarlah kita menghadang darah, jauhilah orang-orang yang membawa engkau kepada dosa. Namun sekalipun orang-orang yang berdosa itu meninggalkan engkau, tidak ada persoalan, sebab Allah mengirim kepadamu orang-orang benar yang ada di sampingmu, menjadi sahabatmu, karena Allah sanggup mendatangkan itu bagimu jika engkau sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan. Ingat saudaraku, Allah telah menyediakan upah bagi orang benar, yaitu mereka diselamatkan di dalam kesukaran mereka. Bahkan jauh lebih besar daripada itu, bukan hanya keselamatan selama ada kita di dalam dunia ini, tetapi keselamatan kekal Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.